Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Halo, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian semua sehat, sehingga kalian bisa belajar dengan nyaman. Ilmu yang Burani bagikan bisa kalian terima dengan baik. Oke, kita sudah masuk ke bab 3, yaitu peran ekonomi dalam mensejahterakan masyarakat. Nanti di sini kita akan bahas jenis-jenis usaha berdasarkan bidangnya, kemudian kita akan belajar juga bagaimana menghargai usaha orang lain, kemudian kita juga akan belajar jenis-jenis usaha berdasarkan cara pengelolaannya, dan yang lain-lain. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, yang A, jenis-jenis usaha berdasarkan bidangnya. Dulunya sudah ada di gambar sini. Nah, ini kalau kalian lihat gambar yang ini, kemudian gambar yang ini, lalu gambar yang ini, semua gambar ini adalah clue jenis-jenis usaha berdasarkan bidangnya. Ayo, sudah ada yang bisa nebak bidang apa saja berdasarkan gambar ini? Yang bisa nebak silahkan ditulis di bukunya, kemudian kalian sesuaikan dengan materi yang akan Ibu sampaikan setelah ini. Oke, kita masuk yang pertama. Jenis-jenis usaha berdasarkan bidangnya. Yang pertama, pertanian, kemudian peternakan, yang ketiga perkebunan, yang keempat kehutanan, dan yang kelima perikanan. Oke, jadi anak-anak sebenarnya ada 9 bidang, tetapi kita bagi 2. Jadi yang hari ini kita sampaikan 5 dulu, pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan, dan juga perikanan. Oke, kita masuk jenis-jenis usaha berdasarkan bidangnya. Yang pertama, pertanian. Ada yang jawab benar tadi? Pertanian sesuai gambar yang tadi? Kalau jawabnya benar, selamat ya, sudah benar 1 gambar. Oke, kita masuk. Anak-anak, kalian sudah mengenal apa itu agraris ya. Ini adalah julukan bagi Indonesia karena sebagian besar masyarakatnya bekerja di bidang pertanian. Salah satunya adalah petani jagung. Sebenarnya banyak, ada petani tomat, kemudian petani apel, kemudian padi, kemudian kol, kentang, dan yang lain-lain. Orang yang bekerja di bidang perkebunan, kemudian tanaman-tanaman itu disebut dengan petani, ya. Jadi berkaitan dengan bidang pertanian. Hasil pertanian ini bisa berupa jagung, padi, sagu, kacang, dan umbi-umbian. Nah, kita ini bisa memiliki banyak sekali hasil pertanian karena wilayah Indonesia ini sangat cocok untuk dijadikan tempat bertani karena tanah dan iklimnya mendukung. Tanahnya subur, kemudian iklimnya juga mendukung, cuacanya itu panasnya pas ya, tidak terlalu panas, tidak terlalu terik, kemudian juga suhunya tidak terlalu dingin gitu ya. Kemudian anak-anak, dalam bidang pertanian ini ada 5 cara untuk meningkatkan hasil pertanian. Jadi di bidang pertanian ini semakin bagus kalau hasilnya itu hasil panennya semakin banyak gitu ya. Itu akan semakin menguntungkan petani. Nah, ada 5 cara. Yang pertama adalah intensifikasi. Intensifikasi ini merupakan usaha mengelola lahan sebaik-baiknya dengan cara menanam bibit unggul. Jadi mereka ini menanamnya hanya bibit unggul saja, yang terbaik saja, dengan harapan mereka akan mendapatkan hasil pertanian yang baik. Kemudian membuat pengairan, menggunakan pupuk, dan memelihara tanaman dengan baik.
Kemudian cara yang kedua adalah ekstensifikasi, yaitu usaha meningkatkan hasil pertanian dengan memperluas lahan. Jadi supaya mereka punya banyak hasil pertanian, mereka meluaskan lahan mereka. Mereka menanam lebih banyak lagi tanaman di tanah yang lebih luas. Kemudian yang ketiga adalah diversifikasi, yaitu usaha memperbanyak jenis tanaman yang ditanam dalam satu lahan. Kemudian yang ketiga, rehabilitasi, usaha untuk memperbaiki lahan pertanian yang sudah tidak subur. Kemudian yang kelima, yang terakhir, mekanisme, yaitu usaha meningkatkan hasil pertanian menggunakan mesin pertanian modern. Nah, mesin pertanian modern ini diharapkan dapat menyelesaikan pekerjaan lebih cepat dan juga lebih efektif, kemudian hasilnya lebih maksimal. Untuk di Indonesia sendiri, pertaniannya sudah mulai mengarah ke modernisasi meskipun belum secanggih petani-petani di Australia, kemudian di Eropa, di Asia Timur. Ya mudah-mudahan di masa yang akan datang pertanian kita semakin maju, teknologinya semakin modern. Oke, yang kedua kita lanjut usaha berdasarkan bidangnya yaitu peternakan. Kalau tadi pertanian ini berkaitan dengan usaha tanam menanam segala tanaman, kalau peternakan ini berkaitan dengan budidaya hewan. Nah, kemudian budidaya hewan ini dibagi menjadi dua berdasarkan jenis hewan. Usaha peternakan dikelompokkan yang pertama peternakan hewan besar, yang kedua peternakan hewan kecil, dan peternakan unggas. Nah, segala sesuatu hewan-hewan ini yang diternakan adalah hewan-hewan yang kita makan ya anak-anak, yang kita konsumsi sehari-hari. Peternakan hewan besar, contohnya ada sapi, kuda, dan kerbau. Kemudian untuk peternakan hewan kecil bisa kelinci, kambing, dan domba. Kalau peternakan unggas, ada ayam, bebek, burung puyuh, dan angsa. Selanjutnya adalah bidang perkebunan. Nah, apa bedanya perkebunan dengan pertanian? Ada yang tahu? Silahkan ditulis di bukunya. Oke, jadi pertanian itu bedanya dengan perkebunan adalah kalau pertanian tanahnya itu tidak seluas perkebunan. Jadi perkebunan ini tanahnya lebih luas, kemudian diperdagangkan dalam skala besar. Biasanya kalau perkebunan ini yang mengelola itu sudah pabrik anak-anak, bukan lagi petani tapi biasanya sudah pabrik. Contohnya adalah perkebunan teh di Jawa Barat ya. Selain luas, kemudian mereka ini diperdagangkan, diekspor sampai ke luar negeri. Kemudian biasanya yang mengelola ini sudah perusahaan besar. Oke anak-anak, di Indonesia sendiri tanaman perkebunan ini dibagi menjadi dua, yaitu tanaman musiman dan yang kedua tanaman tahunan. Tanaman musiman ini hanya tumbuh dan dipanen dalam satu musim saja. Biasanya di masa pertumbuhannya kurang lebih 3 bulan. Contohnya ada tomat, kacang, kacang tanah, jagung, melon, dan padi. Kemudian untuk tanaman tahunan, dia ini tumbuh sepanjang tahun ya. Contohnya ada karet, kina, kopi, kakao, dan teh. Selanjutnya yang keempat adalah kehutanan. Kehutanan adalah upaya untuk membuat, mengelola, menggunakan, dan melestarikan hutan untuk kepentingan manusia. Jadi kehutanan ini, hutannya kita gunakan untuk kepentingan kita. Contohnya hasil hutan yang kita gunakan adalah kayu damar, rotan, dan juga jati. Perlu kalian ketahui anak-anak, mengelola hutan ini
tidak boleh sembarangan karena hutan sendiri adalah elemen penting dalam kehidupan kita, khususnya di bumi, karena hutan adalah penghasil oksigen terbesar. Sehingga kita perlu menjaga hutan untuk menjaga keseimbangan alam kita. Kemudian mereka ini juga merupakan tatanan utama dari air. Jadi hutan ini menyimpan cadangan air sehingga kita bisa menggunakan air terus-menerus, tidak mengalami kekeringan, dan juga ketika hujan badai datang besar, hujan besar ini mereka bisa mencegah banjir karena airnya terserap di dalam akar pohon yang ada di dalam tanah. Kita perlu menjaga hutan dengan cara reboisasi atau penanaman kembali, kemudian mencegah penebangan liar. Selanjutnya yang kelima adalah perikanan. Perikanan adalah usaha penangkapan atau pembudidayaan hewan perairan. Biasanya ikan yang ditangkap dan dibudidayakan adalah hewan yang kita konsumsi. Nah, berdasarkan jenis perairannya, usaha perikanan dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama adalah perikanan darat, kemudian yang kedua adalah perikanan laut. Nah, perikanan darat ini anak-anak yang hidup di kolam, danau, kemudian sungai, empang, dan yang lain-lain. Kemudian yang hewan yang di laut ini adalah usaha menangkap atau budidaya hewan di laut ya. Jadi kalau kalian lihat biasanya ada keramba-keramba di laut, itu merupakan budidaya hewan yang ada di laut. Kemudian perikanan darat ini anak-anak dibagi lagi menjadi dua, yaitu perikanan air tawar dan juga perikanan air payau. Nah, untuk perikanan air tawar sendiri dilakukan di kolam, waduk, sungai, atau danau. Contohnya ada ikan nila, emas, lele, dan gurami. Untuk ikan nila ini bisa kalian lihat contohnya di sekolah ya. Di sekolah kan ada kolam-kolam. Nah, itu kita melakukan budidaya perikanan air tawar. Kemudian yang kedua ada perikanan air payau. Jadi air payau ini adalah air pertemuan antara air darat dan air laut. Jadi dia ini biasanya airnya sudah menuju ke laut tetapi belum juga sampai di laut. Nah, biasanya itu adalah air payau. Nah, untuk hewannya ada hewan udang dan juga cumi-cumi. Kemudian yang kedua adalah perikanan laut. Nah, kalau untuk perikanan laut ini kita melakukannya langsung di laut. Contohnya ada kerapu, cakalang, tuna, kakap, dan teri. Nah, untuk perikanan laut ini nelayannya masih menggunakan cara yang tradisional, yaitu bisa mancing, jaring, atau pukat. Kalau misalkan modern, biasanya dilakukan dengan sonar dan mesin pengolah ikan. Oke, untuk materi yang pertama sampai di sini kita lanjutkan di hari Jumat. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan WhatsApp Bu Rani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.